Assalamualaikum anak-anak. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang Maha Esa. Hari ini kita bisa bertemu lagi di mata pelajaran sosiologi secara online. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan ya. Dan mudah-mudahan di pertemuan yang ketiga ini kita bisa senantiasa diberi kemudahan dalam belajar sosiologinya. Di pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi tentang kelompok sosial ya. Setelah minggu lalu kita mempelajari tentang pengertian, syarat dan ciri kelompok sosial, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang proses terbentuknya dan faktor pembentuk dari kelompok sosial. Kira-kira bagaimana ya proses terbentuknya kelompok sosial dan apa saja faktor-faktor pembentuk kelompok sosial itu? Coba pikirkan terlebih dahulu. Jika sudah kalian pikirkan, mari kita bahas satu persatu ya. Simak video ini dengan baik, jangan lupa kalian siapkan buku catatannya dan alat tulisnya. Kemudian catat poin-poin penting dari materi yang kita bahas di pertemuan kali ini. Proses terbentuknya kelompok sosial. Pembentukan kelompok diawali dengan adanya kontak dan komunikasi sosial yang menghasilkan proses sosial dalam interaksi sosial. Proses tersebut muncul di lingkungan masyarakat karena kita sebagai individu merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Artinya, melalui kelompok sosial akan membawa individu yang satu dengan yang lain semakin erat dan dipersatukan dengan adanya sebuah kelompok sosial. Kita bahas satu-satu ya. Sebenarnya ini kan materi yang pernah kita pelajari di kelas 10 ya, mengenai interaksi sosial, tetapi tidak apa-apa kita bahas supaya kita lebih mengingat-ingat lagi. Yang pertama, kontak sosial. Nah, dalam masyarakat terdapat beberapa macam kontak sosial. Yang pertama ialah kontak sosial primer, yaitu kontak sosial yang dilakukan secara langsung melalui hubungan tatap muka antara dua orang atau lebih yang melakukan interaksi. Contoh kontak sosial secara primer misalnya pedagang dan pembeli yang melakukan jual beli secara langsung di pasar, atau contohnya seorang guru dan juga seorang murid yang melakukan pembelajaran secara langsung di dalam kelas. Ingat ya, di dalam kelas secara langsung. Yang kedua, kontak sosial sekunder secara langsung. Kontak sosial ini dilakukan secara langsung melalui alat telekomunikasi, seperti percakapan antara dua orang melalui telepon seluler atau melalui chatting. Contoh lainnya seperti ini nih, kita sekarang, ibu dengan kalian sedang melakukan kontak sosial sekunder secara langsung karena penyampaiannya melalui video, tapi langsung dari ibu kepada kalian. Yang ketiga, kontak sosial sekunder tidak langsung. Kontak sosial ini dilakukan secara tidak langsung tetapi melalui perantara pihak ketiga. Contohnya, penyampaian pesan melalui pihak atau orang ketiga. Atau contoh lainnya ketika kalian mendengar orang bilang paket lewat rumah kalian, nah itu merupakan kontak sosial sekunder tidak langsung karena melalui orang ketiga, seperti itu tadi, jasa pengiriman. Proses terbentuknya kelompok sosial yang kedua yaitu adanya komunikasi. Komunikasi itu merupakan hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Nah, jadi ada orang yang menyampaikan pesan, ada juga orang yang menerima pesan. Ada stimulus atau rangsangan dan juga ada respon atau jawaban. Dalam proses terbentuknya kelompok sosial, yang ketiga harus ada interaksi. Ciri-ciri interaksi ada 4. Yang pertama, pelaku lebih dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, komunikasi antar pelaku menggunakan lambang atau simbol. Misalnya simbol ini, atau simbol ini, simbol ini. Nah, itu harus bisa dipahami oleh 2 orang atau lebih orang yang berinteraksinya. Yang ketiga, memiliki dimensi waktu. Apakah itu interaksinya di masa lalu, saat sekarang, ataupun nanti yang akan datang. Nah, yang keempat, memiliki tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya kita bahas faktor pembentuk kelompok sosial.
Faktor pembentuk kelompok sosial ada dua. Yang pertama itu kedekatan. Poin pertamanya adalah kedekatan geografis tempat tinggal. Kedekatan geografis tempat tinggal itu maksudnya seperti apa sih? Jadi maksudnya seperti ini. Kelompok sosial itu kan terbentuk dari individu dan individu yang saling berinteraksi. Nah, ketika dua individu tersebut jarak geografisnya saling berdekatan, otomatis mereka akan lebih saling melihat, lebih sering saling berkomunikasi, berinteraksi, lebih sering untuk bersosialisasi. Nah, singkatnya, kedekatan fisik ini bisa menimbulkan tingginya peluang saling berinteraksi, saling bekerja sama, sehingga meningkatkan terbentuknya kelompok sosial seperti itu. Contohnya, kita kan pasti membentuk sebuah kelompok dengan orang-orang yang lebih dekat kan di sekitar kita. Misalnya kita kelas 11 IPS, otomatis kita akan lebih bergaul dengan anak-anak yang kelas 11 juga kan. Tidak mungkin kita anak kelas 11 kita lebih senang bergaul dengan anak kelas 12 atau anak kelas 10 karena secara kondisi fisiknya agak jauh. Nah, sedangkan manusia cenderung untuk membentuk kelompok itu sesuai dengan kondisi fisik yang berdekatan. Poin yang kedua yaitu kedekatan geografis daerah asal. Nah, semakin besar kemungkinan seorang individu melakukan komunikasi itu ketika mereka berasal dari daerah asal yang sama. Contohnya, misalnya seorang mahasiswa asal Bandung yang berkuliah di Jogja misalnya. Ketika kuliah di Jogja, walaupun di sana mungkin mayoritasnya orang Jogja, tetapi dalam lingkungan pertemanannya dia cenderung lebih suka berteman dengan sesama orang Bandung karena mereka punya daerah asal yang sama. Jadi walaupun mereka merantau di lingkungan yang berbeda, tetapi kelompok pertemanannya cenderung ingin bersatu dari daerah asal yang sama. Nah, faktor pembentuk kelompok sosial tidak hanya dari kedekatan secara fisik atau geografis saja, tetapi juga dari faktor kesamaannya. Sudah menjadi tabiat manusia itu ingin membentuk kelompok bersama orang-orang atau individu-individu yang memiliki kesamaan dengan dirinya, baik itu kesamaan dari usia, dari tingkat intelijensi, kepercayaan, karakter, dan lain sebagainya. Kesamaan-kesamaan sebagai faktor pembentuk kelompok sosial dalam hal ini ialah sebagai berikut. Kesamaan kepentingan. Dengan adanya dasar utama adalah kesamaan kepentingan, maka kelompok sosial ini akan bekerja sama demi mencapai kepentingan yang sama tersebut. Contohnya, partai politik itu kan mereka punya kepentingan yang sama, yaitu ingin membuat warna perpolitikan di Indonesia lebih beragam karena punya tujuan dan visi misi yang berbeda berdasarkan ideologi partai politiknya. Contoh lain misalnya para kelompok pendemo, itu kan mereka punya kepentingan yang sama. Misalnya kepentingan mereka untuk mengkritisi salah satu undang-undang dari pemerintah. Atau contoh lainnya misalnya sebuah komunitas-komunitas, misalnya komunitas pecinta hewan, komunitas penyuka sepeda, komunitas penyuka motor Harley. Itu kan mereka punya kepentingan tersendiri, yaitu kepentingan untuk menyalurkan hobinya. Kesamaan keturunan. Sebuah kelompok sosial yang terbentuk atas dasar persamaan keturunan biasanya orientasinya untuk menyambung tali persaudaraan, sehingga masing-masing anggotanya akan saling berkomitmen untuk tetap aktif dalam kelompok sosial ini, untuk menjaga tali persaudaraan agar tidak terputus. Contohnya, misalnya keluarga, baik itu keluarga dari keturunan kakek nenek pihak ayah maupun keluarga dari keturunan kakek nenek dari pihak ibu. Contoh lainnya misalnya perkumpulan dari marga Ginting, marga Simanjuntak, itu kan mereka dari keturunan yang sama, akhirnya membentuk kelompok yang lebih luas lagi yang punya marga yang sama. Kesamaan nasib. Dengan kesamaan nasib, pekerjaan, dan profesi, maka akan terbentuk kelompok sosial yang mewadahinya untuk meningkatkan taraf maupun kinerja masing-masing anggotanya.
Contoh kelompok yang punya kesamaan nasib, misalnya PGRI, Persatuan Guru Indonesia, itu kan mereka nasibnya sama kan, profesinya sama, yaitu menjadi seorang guru. Atau contoh lainnya misalnya Asosiasi Pedagang Indonesia, itu kan mereka punya nasib yang sama, yaitu sama-sama menjadi seorang pedagang. Atau misalnya Persatuan Pengusaha Indonesia, itu kan mereka nasib yang sama, sama-sama pengusaha, dan masih banyak contoh lainnya ya. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang proses terbentuknya dan faktor pembentuk kelompok sosial. Sampai di sini apakah kalian sudah cukup memahami? Jika kalian masih ada yang bingung dan ingin ditanyakan, kalian boleh langsung tulis pertanyaannya, komen di bawah sini ya, atau kalian juga bisa WA ke Ibu. Untuk pertemuan kali ini mengenai proses dan faktor terbentuknya kelompok sosial, Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa kalian baca-baca lagi apa yang sudah kalian catat, dan kalian juga bisa putar ulang videonya agar kalian bisa lebih memahaminya lagi. Untuk di pertemuan kali ini, Ibu tidak akan memberikan tugas secara tertulis ataupun tugas secara terstruktur, tapi Ibu meminta kalian untuk membaca dan literasi mengenai bentuk-bentuk kelompok sosial. Karena untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kelompok sosial. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran online sosiologi hari ini, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum.